Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok awal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan dari baginda Muhammad SAW. Dan setelah itu kata dia musannaf, "Fahadi kalimatun jama'atuha ala qissatil mi'raj." Ini di kitab ini terdapat beberapa kalimat yang mana aku mengumpulkan atas ceritanya Mi'raj. Jadi ini khusus Mi'raj ini ya. Jadi diambil dari beberapa kitab, dinukil dari beberapa kitab oleh Kiai Musannaf ini, Kiai yang mengarang ini. Untuk apa rojaan ayat tafi'a biha man yatasadda ila qiraatiha. Karena mengharap supaya bermanfaat dengan kitab ini orang yang semangat untuk membacanya. Mimman wa surun misli, dari seseorang yang pengetahuannya kurang, misli seperti aku, katanya Ibu Musannaf. Terus ini menunjukkan rendah dirinya Ibu Musannaf. Tawadhu Ibu Musannaf, menganggap dirinya masih kurang. Ya. Terus beberapa kitab itu kebanyakan pengarangnya itu merendahkan diri. Dan ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini semoga kita termasuk pulau ya, merasa kita termasuk orang yang tidak mampu dalam hal segalanya. Ya. Insya Allah kalau begitu itu menunjukkan bahwa orang yang punya sifat seperti itu bahwa dia adalah orang yang rendah diri, dan insya Allah man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Ya, barang siapa yang tawadhu, insya Allah akan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung awal. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajari indal baiti muttaji'an baina rijlaihi. Ketika Nabi Muhammad SAW di Hajar Aswad, di samping Ka'bah Baitullah, ya. Muttaji'an dalam keadaan terlentang, melumah kanjeng Nabi. Bisa kalau bahasa yang sekali klesetan, gitu. Melumah kanjeng Nabi, gitu. Di antara kedua kakinya yaitu melumah. Id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhor. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail, dan juga ada satu malaikat lagi. Jadi tiga yang datang ada Nabi Muhammad SAW. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastawqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Kemudian para malaikat tersebut membawa Nabi, dituntunnya Nabi, dituntun teng Zamzam, ya, teng sumur Zamzam. Fastalquhu, maka mereka meletakkan Nabi, menurut Nabi ditidurkan akan melumah ala dhahri, dilumahkan dari Nabi, ya. Fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin kharaja saqfa baiti. Kemudian setelah terlentangkan dan Nabi sampai dirumahkan dan Nabi, kemudian diproses setelah pergi ya, terus dibilang dari Nabi ya. Yang mengerjakan itu termasuk malaikat Jibril ya. Bagi riwayat yang ada riwayat menyatakan
bukan ada di Hajar Aswad, tapi wa fi riwayatin faraja saqfu baiti fanazala Jibril fasyaqqa min thawrati nakhrihi. Ada riwayat mengatakan ketika Rasulullah ada di rumah, ada di dalam beliau, kemudian atapnya itu buka. Ada riwayat mengatakan seperti itu, ya, bukan ada di Hajar Aswad. Allah alam, ya. Kemudian malaikat Jibril turun, ya. Fasyaqqa min thawrati nakhrihi. Fasuqa min thawrati nakhrihi. Kemudian dibelah min thawrati nakhrihi ila asfali batnihi, sampai ke bawah perutnya. Itu dibelah. Ya. Kejadian membelah ini, ya, sesuai riwayat yang disampaikan, ada yang mengatakan 3 kali dari Nabi itu, ada yang mengatakan 4 kali dibelah. Dan Nabi disobek dulu di perseni manai ini, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Kapan mawon? Pertama, ketika Nabi usia antara 3 sampai 4, ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ketika dulin-dulin kali rencanging Nabi, kemudian dibelah, niku sing pertama. Yang kedua, ketika Nabi mendekati baleh. Nabi mendekati baleh itu juga dibelah kanjeng Nabi niku. Dibelah ngeten ya. Terus yang ketiga, ketika mau menerima wahyu, itu juga Nabi dibelah, dibersihkan juga hatinya Rasulullah SAW. Yang keempat, ketika mau Isra Mi'raj, niki kanjeng Nabi, ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian setelah dibelah, ini yang diceritakan ini ketika mau Isra. Yang dibelah ini ketika mau Isra. Oke. Dibelah sampai mriki, sampai ke bawah perutnya. Summa qala Jibril li Mikail. Kemudian maka Jibril berkata kepada Mikail, "I'tini bitostin min ma'i Zamzam." Ambilkan aku satu napa namanya, satu tampan kados napa bejana ngoten ya, kados bagi ngoten, cuman ana ngarani bagi nggih sing ngene niku lho ya, tampan ngoten ya. Ambilkan aku satu wadah dari air Zam-Zam. Terus malaikat Jibril kepada malaikat Mikail, Kaima udhiru qalbahu wa usriha sadrahu, supaya aku membersihkan hatinya Nabi Muhammad dan membuka dadanya Nabi Muhammad. Fastakhraja, maka membuka itu malaikat Jibril qalbahu, pada hatinya Nabi Muhammad. Fahosalahu, maka malaikat Jibril membasuh hatinya Nabi Muhammad salasa marrat, 3 kali. Nah, niki syarahnya dijelaskan. 3 kali ini sampai sekarang dibuat syariat seperti wudu, nggih, napa? Membasuh anggota wudu, terus kemudian membasuh segala hal sesuatu yang ada kaitannya dengan toharo. Ini 3 kali. Ini mengaca dengan merujuk kepada malaikat Jibril yang membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Saya dipahami ya. Wa naza'a maka nabi min adza, dan malaikat Jibril mencabut, menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang ada dari hatinya Nabi Muhammad, min adza, dari penyakit-penyakit. Waqtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tosat min ma'i Zamzam. Tadi kan malaikat Jibril meminta 1 wadah kan ya. Tapi malaikat Mikail membawakan 3 wadah. Ini menunjukkan hatinya malaikat Mikail kepada Rasulullah SAW ya. Summa utiya bitostin min dhahabin. Nah, setelah dibersihkan Nabi Muhammad, dibelah setelah dibersihkan oleh malaikat Jibril, 3 kali dengan air Zam-Zam ya. Kemudian summa utiya bitostin min dhahabin. Kemudian malaikat Mikail membawa 1 wadah lagi dari emas.
Wadahnya satu. Jadi setelah bawa 3 air zam-zam untuk membersihkan hatinya Nabi Muhammad, kemudian membawa 1 wadah lagi yang terbuat dari emas. Wadahnya terbuat dari emas. Isine napa? Mumtaliun hikmatan wa imanan. Kemudian membawa wadah lagi dari emas tadi itu yang dipenuhi dengan sifat hikmah bijaksana dan sifat iman, ya. Fafraghahu fi sadrihi, kemudian sifat bijaksana, hikmah, sifat iman tadi itu yang ada di wadah dari emas tadi itu dimasukkan ke dadanya Nabi Muhammad, disuntek. Nggih, ngomongane bahasa kasar niku di napa? Dilepukaken sedaya. Wa mala'a, sampai penuh. Wa mala'a, dan memenuhi itu sifat tersebut. Hilman wa mal'ahu, dan memenuhi pada sadra, pada dadanya Nabi Muhammad, hilman, pada sifat hilim, sifat napa namine toleran, sifat pengertian, wa ilman, dan ilmu, wa yakinan, dan sifat yakin, wa islaman, dan Islam. Ya. Sumat bakau, kemudian menutup lagi itu malaikat Jibril setelah dipenuhi dengan sifat hati sing kotoran lebetaken ditakaken dolaken diijoli kalian sifat-sifat sing khilman, ilman, yakinan, Islam. Ya, makane mboten wonten sing sampai menggoyahkan imannya Nabi Muhammad, mboten wonten. Keyakinannya mboten sampai goyah Nabi Muhammad. Ilmunya juga bagaikan lautan ilmu. Ana madinatul ilmi. Saya adalah gudangnya ilmu. Saya adalah napa namine pusatnya ilmu. Wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya. Nah, memang langsung dimasukkan ilmu ke dadanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang menandingi ilmunya Nabi Muhammad, ya. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sumat bakoh, kemudian menutup lagi, ditutup oleh malaikat Jibril, ya. Ditutup, mungkin ya napa cara nutup, nutup malih menawi, ya. Umpame samake wonten ngoten insyaallah laris menawi, ya. Oke, laris insyaallah kata dayoe, ya. Nggih. Menawi wonten kados malaikat Jibril ngoten, ya. Summa khotama, kemudian menutup atau menyetempel, ya. Baina katifai, di antara kedua pundaknya Nabi Muhammad, bi khotabin nubuwah, dengan stempel kenabian. Jadi Nabi Muhammad harus bahasa menungso niki, ya, distempel dengan stempel kenabian bahwa Nabi Muhammad resmi menjadi nabi, ya. Baina katifaihi diberi, ya. Tapi rodok tengiri untuk lurus dengan hatinya Nabi Muhammad. Jadi baina katifaihi, di antara dua pundak cuma rodok ngiri ngeten. Ya, di syarah mriki dijelasin rodok ngiri. Kemudian tadi resmi pun, ya, hatinya Nabi diberseni, ya. Nah, niki sebagai ibroh buat kita. Tentunya ada pertanyaan tiang sing rodok nambeng nih, Kong, ya. Loh, berarti hati ini Nabi Muhammad ini selama ini ada kotorannya. Berarti hati ini Nabi Muhammad selama ini kotor sehingga dibersihkan oleh malaikat. Maksudnya itu bukan seperti itu, ya. Itu sebagai ibroh buat kita, ya. Bahwasanya ketika kita mau menghadap Allah, ya, contohnya Nabi Muhammad mau diajak oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah untuk Mi'raj, hatinya dibersihkan dulu, ya. Itu sebagai ibroh buat kita. Ketika kita mau sholat menghadap Allah, hati kita bersihkan. Saya dipahami, ya. Di samping kita membersihkan zahir kita dengan wudu, ya, wudu. Kemudian kita dianjurkan untuk membuang rasa sombong di hati kita, iri kepada tetangga kita. Terus dianjurkan untuk membuang sifat bangga diri atas amal-amal kita. Kita harus merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti hati kita dengan sifat-sifat yang sangat baik. Perlunya untuk menghadap Allah
Saya dipahami ya. Kalau kita seperti itu, insya Allah ibadah kita akan nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niki versinya ulama thariqat. Ya. Jadi hati kita harus dibersihkan. Jangan sampai kita beramal dibarengi dengan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah kok ono rada-rada ono riak-riak titik ya. Niki sebisa mungkin kita hilangkan. Kita kok sholat kok ono sombong-sombong titik. Aku sholat, kalau ndak sholat, alhamdulillah aku sholat. Nah, niki termasuk sombong niki ya. Harus kita hilangkan. Nah, kita ibadah hanya untuk Allah. Nah, bersihkan hati kita supaya kita itu langsung bisa menuju Allah. Nah, tentunya harus belajar. Kita semuanya belajar. Saya hanya juga bisa menyampaikan sama-sama belajar. Ya, saya kira paham ya. Itu sebagai ibrah buat kita. Ya, bukan kok hatinya Nabi Muhammad kotor semuanya, banyak sifat-sifat yang tidak bagus sehingga dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad kok yang bersihkan, umat enggak. Ya, itu pemikiran seperti itu bukan tepat. Ya, jadi contoh buat kita. Malaikat Jibril memberi contoh untuk umatnya Nabi Muhammad SAW supaya membersihkan hatinya sebelum menghadap Allah. Ya, saya kira paham ya. Kemudian setelah dibersihkan, ya, summa utiya bil buraq. Kemudian Nabi Muhammad didatangkan bil buraq dengan buraq. Ya. Buraq musarrajan yang pakai pelana, muljaman yang pakai tali, tali kendali. Wahwa dabatun abiyadho. Buraq itu kendaraan yang berwarna putih. Kenapa kok putih? Nah, putih ini menunjukkan adalah kebersihan, menunjukkan kesucian. Bahwa yang putih-putih itu adalah sesuatu yang tohiron, suci menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dabatun abiyato tawilun fauqal himar. Panjangnya buraq itu lebih panjang daripada himar, keledai. Wadunal bughli, dan di bawah kuda. Jadi lebih panjang dari himar, terus lebih pendek dari kuda. Terus saya memiliki ya. Wa adalah ayat min khususiyati kamal ukama qaula ulama bi khilafi rukubi ghairi min istiminal anbiya lahu. Lah, buraq niki adalah tunggangannya para nabi. Termasuk Nabi Ibrahim ketika ziarah ke Mekah, mantun apa? Mengantarkan Siti Hajar ke Mekah, karena tenang ya, sama Nabi Ismail ke Mekah. Padahal di situ di Mekah ini tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada bahan pokok dan sebagainya. Ya. Di antara kelas itu, tentunya dengan proses yang dengan semerap ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak dewasa, Nabi Ismail mengajak dewasa, Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail karena tenang, niku naik buraq. Malaikat Nabi Ibrahim ya. Terus di antara walijamu pelananya itu min lulu'ah, dari hintan, min lulu'ati bayudha, dari inten putih. Pelana ini sama pelana nggih sing tunggang ini niku terbuat dari intan putih. Walijamuhu min yakutatin hamra. Dan talinya, tali pelananya sing damel mengendalikan itu, tali-tali yang untuk mengendalikan itu min yakutatin bayudha, dari inten merah. Subhanallah, ya napa nggih. Sangat indah ngoten menawi ya. Ya. Kemudian wa maktubun baina ainai syatron. Di antara dua matanya ini tertulis dua hal. Ahadua yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, wasani Muhammadur Rasulullah. Jadi di antara matanya ini tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya.
Wa yukhadu min kauni musarrajan muljaman min dawatil arba wa gata min qawli tawilin fawqal himar wa qawli himar wa bayanu tulidi wa kaunu bi hadha sifat wa lam yakun kal khayli bi isyarat li khariqil adah. Ya. Jadi buruk niki luar biasa, tidak seperti tunggangan-tunggangan biasanya, apalagi yang di dunia. Jadi bukan tunggangan dunia terus kitab niki ya, tunggangan akhirat. Jadi penduduk surga kali para nabi niku tunggangane niki. Jenengan besok lek wonten swarga, nggih niki numpak niki buruk niki. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi kita sedaya termasuk nggih ya. Min wujuhil awal lam yakun ala sifatid dawabil dunia. Jadi tidak seperti sifat-sifat napa nggih? Tidak seperti sifatnya tunggangan di dunia. Mboten seperti kuda, mboten seperti khimar, tapi ada kelebihannya nggih. Atsani wa suratus sairi. Di kelebihannya khimar, kelebihannya buruk. Yang kedua, buruk niku suratus sairi. Cepat sekali, min dabatin dari tunggangan yang biasanya kadalik. Walam yakun kal khayli, tidak seperti kuda, wala akbaro. Kemudian asalis yang ketiga, kelebihannya buruk ini, asalis warobi yang ketiga dan keempat, mayati min wad'i hafiri wa inda muntatorfi wa tuliyadaihi, yaitu buruk itu kalau melangkah jauhnya itu napa? Mencapai puncak pemandangannya. Jadi sapira pandangannya buruk, langsung mencolot di atas ngoten wis ngoten. Nggih, niku buruk. Jadi mencolot niku sejauh pandangannya, bahkan lebih jauh terus ini kita. Indah mutatorfi watu liyadehi ala rijlehi taratan wa aksuhu ukhra. Watu sawihi ma ukhra wa hiri dzalik. Ya. Niku sifatnya buruk. Ya, makane kados kalbarki seperti kilat. Ya. Qalu ya doa hafirahi, ya doa menaruh hafirahu, ya doa menaruh itu buruk hafirahu pada napa cakarnya buruk inda muntaha tarfihi, di puncak pandangannya muttarabal udunaini. Jadi kuping ini selalu obah kados napa? Kados sinyal ngoten. Nggih, selalu obah kuping ini nggih. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza hapata irtafa'at yadahu lahu subhanallah. Jadi ketika melewati gunung ya, melewati gunung buruk niki, kalau ceritake bulog riyin ya, karena sore ndak ada di dunya ya. Lek ngliwati gunung, dadi lek liwat gunung niku mboten di lesi ngeten gununge. Mencolot langsung, lek mencolot niku aneh. Terus kita niki. Lek mencolot, lek melewati gunung, kate mencolot ngeten. Sikile niki kan lek ngajengan tangan, nggih, lek mburi sikil. Lek mencolot sikil ini dadi dawa. Modot. Wush. Subhanallah. Terus lek mudhun tangane sing dawa. Lek mudhun tangane sing dawa. Ya. Wah, ngoten ya. Lahu janahani fi fakhidaihi yahfaru bihi marijlaihi ya. Kemudian buruk niku mempunyai sayap di bahunya niki, di pupunya ini mempunyai sayap. Sayap niku perlu ini napa? Nambahi kekuatan sikil. Ya, jadi menambah kecepatan kakinya. Umpamane saiki napa roket. Ditiru nang wong luar nih roket sama ya. Kan wonten mobil terus marno tambahi roket. Nah niku kados ngoten pun fungsine niku. Dadi untuk menambah kecepatan. Niki suwiwine ngoten. Dadi ndek pahae ngeten ya. Ya apa bentuk ya mungkin mlebu swarga ya. Cek iso ngeten. Langsung tentunya langsung mlebu swarga enggak lare umbah dhisik. Langsung ya. Kemudian fungsinya menguatkan kedua kaki. Fastas aba alaihi fawadha'a Jibril ayadahu ala ma'rifatihi. Kemudian sudah siap menapa? Buruk wau niku meminta Nabi untuk naik ke punggungnya. Monggo kanjeng Nabi.
monggo naik. Ini bahasa kasar ngoten ya. Tapi bahasanya bukan seperti bahasa makhluk yang ada di dunia ya. Nabi kan makrifat semerap ya. Kira-kira dia apa bahasanya ya. Kemudian setelah mempersilakan naik, kemudian malaikat Jibril itu menaruh tangannya di mriki niku makrifatahu. Makrifatahu ada kalanya bisa diartikan malaikat Jibril niku menaruh tangannya di napa? Di pengetahuannya buruk. Bahasa pengetahuannya buruk. Jadi lewat bahasanya buruk malaikat Jibril ya. Lek bahasa kasare tangannya diletakkan di napa? Di matanya. Tapi menurut mriki makrifatahu niku malaikat Jibril omongan dengan ilmunya buruk. Ya apa terusnya malaikat Jibril? Semakola kemudian malaikat Jibril berkata sambil memegang buruk tadi itu. Ala tastahyi ya buruk, fa wallahi ma raqibaka khalqun akramu 'ala Allah minhu fastahya hatta irfadha araqan. Hai buruk, sampean ndak izin ta sing numpaki sampean iki lho. Makhluk paling mulya menurut Allah, ndak ana bandingane. Nggih. Sama ndak izin, ndak sungkan ta istilahnya ngoten. Ndak sungkan ta, nggih. Nah, ini menunjukkan nggih. Awali buruk niku menunjukkan kekuatannya. Moga jadi Nabi naik tengkulo. Aku akan membawa panjenengan kemanapun panjenengan pergi. Istilahnya bahasa kasar ngoten ya. Dadi menunjukkan kekuatannya buruk. Terus ingetenaken teng malaikat Jibril. Hei buruk, kon gak sungkan ta anak Kanjeng Nabi. Nggih, ngomong koyo ngono iku ya. Jadi sing numpak awakmu saiki makhluk paling mulya menurut Allah ya. Akhirnya gemeter buruk niki wau. Ya. Fastahya hatta irfadha araqan. Moro kaya ndingkluk ngoten buroke wau ya, sungkan sehingga mencucurkan keringat itu buruk. Pakoro ya, akhirnya mencurkan keringat dan diam. Kayak kados tunduk ngoten ya. Hatta raqibaha wa kanat al-anbiya'u tarkabuha qablahu. Sehingga Nabi Muhammad naik ke buruk tersebut. Ya, adapun sebelum Nabi Muhammad para nabi itu juga menaiki buruk tersebut ya. Nggih buruk tidak hanya buruk itu, ada buruk di surga ya. Nah. Wa qala Sa'id bin Musayyib ghairi wa ya Daud Ibrahim. Buruk niki tunggangannya Nabi Ibrahim. Allati kana yarakabu alaiha lil baitil haram. Yang sekolah jelasaken wau. Nggih buruk niki pernah ditunggangi Nabi Ibrahim ketika ke Masjidil Haram untuk menjenguk Nabi Ismail. Ya, pun naik fantalaqa bihi Jibril. Kemudian malaikat Jibril pergi berangkat bersama Nabi Muhammad. Wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Malaikat Jibril ada di sebelah kanannya Nabi Muhammad. Ya, wa Mikail an yasarihi. Mikail ada di sebelah kirinya Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Mikail ada di sebelah kirinya Nabi Muhammad. Terus sing malaikat sing setunggal wau, malaikat Mikail kali malaikat Jibril berangkat kali Nabi, sing malaikat setunggale sing ngewangi kan tiga kamu ya. Niku pisah. Nggih, pisah balik ke asalnya. Wa inda Ibni Sa'id wa kana al-akhidu birukabihi Jibril wa bizimamil buruk Mikail. Malaikat Jibril di sebelah kanannya, malaikat Mikail di sebelah kirinya. Menurut Ibnu Sa'id, malaikat Jibril di sebelah kanan niku megang napa pelananya. Dados ngawal Nabi sambil membawa pelananya ten. Pelananya dicekel, nggih. Kemudian malaikat Mikail ada di sebelah kirinya memegang kendalinya, tali kendali sing dugi napa? Inten merah wau nggih. Sing pelana sing dugi inten putih wau dipegang malaikat Jibril, dikawal nggih. Nah niku menunjukkan kuatir. Berarti Nabi kan enggak tahu napa
numpak buraka. Nggih, kuwatir saking sayangi teng malaikat Kanjeng Nabi, malaikat Mikail kali Israil kali Jibril ya. Saking menghormatinya. Fasaru hatta balahu ardon data nakhlin. Faqala lahu Jibril Injil fasalliha huna fafa'ala thumma raqiba faqala Jibril adadri aina shalaita faqala la qala shalaita bitiba wa ayyuhal muhajira fandalakal buraq hatta yahwi bi yadu ahafirahu haitsu adraka tarafahu faqala Jibril inzil fasalliha huna fafa'ala thumma raqiba faqala Jibril adadri aina shalaita qala la qala shalaita bimatiyan inda syajarati Musa. Berangkat pun ya, berangkat. Kemudian di suatu tempat terus Jibril Nabi Muhammad saman ngadap ya. Akhirnya Nabi Muhammad tanpa bertanya sedikit pun menuruti malaikat Jibril mandap. Fasolliha huna, jenengan sholat temriki. Boten kakang tanya Rasulullah langsung sholat ya. Kemudian naik lagi, ya semarokiba, naik lagi. Di tengah perjalanan naik wau niku malaikat Jibril menjelaskan, Kanjeng Nabi semerap jenengan wau sholat di pundi. Ya. Tempat nopo sing jenengan sholati wau. Terus Kanjeng Nabi mboten kula mboten semrap. Sholaita bitiba. Jenengan sholat di daerah Tiba. Ya. Di mriku bakale jenengan kali jabat hijrah ya. Ya, muhajirah ya. Kemudian berangkat lagi ya. Mas Buruk tadi itu napa namine melangkah malih nyampe di suatu tempat di pandangannya nggih. Kemudian Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi jenengan mandhap malih nggih. Kanjeng Nabi mandhap malih. Kemudian jenengan salat teng mriki Kanjeng Nabi. Salat malih Kanjeng Nabi teng tempat niku wau nggih. Pun naik malih di perjalanan dijelasaken malaikat Jibril Kanjeng Nabi jenengan semrap sing jenengan salat sing kedua wau di pundi nggih. Terus Kanjeng Nabi mboten kula mboten semrap jenengan niku wonten di Madian nggih, wonten daerah Madian. Napa Madian niku? Indah syajarati Musa niku. Madian niku tempat napa namine tanaman, tempat pohon Nabi Musa dari situ nggih. Subhanallah, di tempat-tempat keramat niku dikengken munggah, dikengken mudhun salat mriku. Nggih. Nah niki menunjukkan nggih. Kita itu juga disuruh memuliakan tempat-tempat sing ada sejarah-sejarah keramat nggih, sejarah-sejarah sing ada kaitannya dengan ibadah-ibadah. Pun dibuang nggih. Kaya to kados singa niki musala umpama nggih, musala niki singan ditempati wali, umpamane Romo Kiai coba salat mriki, pun dirubah niku ndak saged nggih. Jenengan abadikan nggih, termasuk tekele kados Habib Taufik niku nggih. Di dalem Habib Taufik niku wonten kados jedingan ngoten. Kados jedingan ngoten niku dik damel Habib Ja'far singan lek pun nerami hal, nerami napa namine? Ilham. Lek nabi ku menerami wahyu nggih. Lek wali kan mboten wahyu, hal kan ilham nggih. Lek nerima ilham ngoten kan sangat napa kados wahyu ngoten nah. Sami menggigil ngoten. Nah niku Habib Ja'far niku saking panase berendam di mriku. Sampai kadang-kadang niku banyune berkutuk. Sing wonten jedingan wau ngekum mriku Habib Ja'far ya. Dadi jedingan jenengan lek semprap teng dalem Habib Taufik niku ya. Kait mlebet niku wonten mriku. Dados niku biasa isine toyo teng Habib Ja'far niku. Dadi lek ketika nerima hal niku meredam diri pun dadi ngekum Habib Ja'far mriku. Dan niku tempat anu niku tempat wali. Nah, ini kados ngoten kan saged diabadikan nggih. Termasuk tekele sing di dalam Habib Taufik niku nggih. Nggih, mungkin senjang semerap. Niku mboten dicabut niku, cuma ditumpangi mawon. Ketimbang kon anyar niku mboten bongkar tengkel ngadap niku.
Nggih. Dadi di pangene niki tengkel sing lawas, aja dibongkar. Lek nambahi ditambahi, aja digenti. Ngoten Mas Jafar. Dadi tabarukan. Nggih. Termasuk niku nggih. Ngoten-ngoten niku nggih. Dadi jenenge mamane iki aku dikei kelambi nang wali iki mamane nang kiai iki. Lah saged damel ibadah pun. Nggih. Niku mungkin di situ ada barokah nggih. Mboten mengimankan bendanya, kita tabarukan menawa-menawa asal barokai tiang alim wali wau niku ya, sehingga bisa memberi semangat kita untuk ibadah. Ngoten ya. Niki sampai mriki pertemuan malih kita waos malih ya. Selama Rajab niki maos niki pun ya. Nggih. Tutuk mboten tutuk mamane mboten tutuk nggih taun malih ngoten nggih tutukaken nggih. Mugi-mugi manfaat menapa sing kita waos menika mugi-mugi saged ngarep ibarat kita sedaya menjadikan semangat, menjadikan tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih mugi-mugi Nabi Muhammad ridho kepada kita, mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil Kemudian bismillah wa rahmat. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha. Allahumma naqul syamsi wal qamari qabdan bi rahmatika. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.